Assalamualaikum Pak Ya, Asep, selamat siang. ya, siap. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rina. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini. Kita ngobrol tidak bisa lama-lama ya Pak Asep, 10 sampai 15 menit. Mudah-mudahan dengan waktu yang Mhm. singkat ini bisa diefektifkan. Pak Asep, hari ini mau ngobrolin apa nih? Ini ada masalah Bu Rina Iya, oke. terkait dengan aktivitas siswa di kelas, itu Mhm. di kelas 6. Jadi pada saat pembelajaran, sedang asik belajar, ternyata, dari luar terdengar suara-suara, rame gitu ya, ada musik, ada suara orang menyanyi dan sebagainya. Nah itu ternyata cukup, apa ya, mengganggu konsentrasi siswa gitu. Mmm, Nah itu, dan siswanya sebagian besar itu terganggu gitu. Nah gitu. oke oke. Tadi karena aktivitas dari luar rame ya Pak Asep, cukup mengganggu Mhm mhm. konsentrasi. Kira-kira, eee, terlihat mengganggu konsentrasinya anak-anak seperti apa Pak Asep? Mereka jadi, malah mereka tidak fokus pada apa yang sedang dikerjakan gitu. Mereka malah pinginnya melihat keluar gitu. Malah seperti itu. Mungkin kalau diizinkan mereka pasti akan keluar gitu. Jadi bukannya fokus pada apa yang harusnya mereka kerjakan. Jadi anak-anak tidak fokus ya? Mhm. Kelihatan sekali ya Pak Asep tidak fokusnya? Iya, jadi mereka, sepertinya kalau orang yang ingin sesuatu kan gelisah gitu, Mhm sepertinya begitu. Nah gitu, Bu. mhm, Jadi ada yang bisa, supaya mereka itu fokus, ada yang bisa mengalihkan nggak perhatian mereka agar kembali lagi eee, fokus Pak Asep? ya, pernah juga dicoba dengan penayangan ya, kita coba, penayangan video ya, video, tapi itu hanya sebentar durasinya dan, siswa tetap, balik lagi gitu, mungkin agak bertahan, tapi memang, mereka tergoda lagi sepertinya untuk, melihat gitu mungkin ya. Mhm mhm mhm. Nah, jadi sebetulnya, mungkin ada hal yang mungkin bisa, apa ya, supaya pembelajarannya lebih efektif, nah gitu. Jadi harapannya begitu, Bu, gitu. Harapan Pak Asep tadi dengan anak-anak fokus, terus, Mhm. bisa mengikuti, bisa lebih efektif. Menurut Pak Asep, kira-kira pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa, Pak? Jadi siswanya fokus, konsentrasinya terus terus continue gitu. Mereka perhatiannya, tetap pada temannya, tetap pada materi yang sedang mereka pelajari dan juga mereka, selalu, menyampaikan dulu kepada guru kalau ada kesulitan gitu. Sehingga terjadi interaksi antara, eee, antar siswa, kemudian dengan materi dan juga dengan guru kalau misalnya butuh bantuan. Dan mungkin memang sudah dicoba dengan video, mungkin nanti harus ada, prakarsa atau inisiatif yang lain mungkin. Nah, ini yang mungkin sedang dipikirkan. Kira-kira inisiatif apa nih, Pak Asep, yang ingin sesegera mungkin diutarakan atau dilaksanakan ataupun direncanakan nih, Pak Mmm, Asep? Yang direncanakan yang jadi inisiatifnya mhm, seperti apa nih, Pak Asep? oh, jadi, melihat fenomena di sini ini, terlalu sering gitu. Jadi kegiatannya malah hampir setiap hari ini. Jadi ada kegiatan itu Mhm. dan kita kan tidak bisa pindah gitu, Iya, betul sekolahnya sekali, nggak betul bisa ya. karena sudah sudah given ada di sana. Jadi maka kita yang harus menyiasati mungkin. Malah mungkin ini bisa menjadi solusi, saya sudah mencoba juga dengan, pertanyaan-pertanyaan yang menantang gitu Betul. buat
Jadi di lembar kerjanya dibuat itu. Selain tayangan video sudah juga. Memang nambah gitu, konsentrasinya nambah. Tapi tetap saja gitu, mereka ya namanya mungkin anak-anak kalau usia kelas 6 kan lebih ini, tetap saja. Nah, mungkin eh, perlu ya. Jadi kalau kalau dilihat kesadaran diri, manajemen diri ya yang itu ya itu yang harus dikuatkan mungkin di kelasnya gitu supaya nanti anak itu dia bisa membuat keputusan yang tepat, artinya bisa menempatkan bahwa mana kegiatan yang harus lebih baik atau lebih utama dikerjakan ketimbang misalnya kegiatan yang lain. Tadi Hmm. oke oke, menarik ya, penguatan diri, memang sih penguatan diri anak luar biasa nih, Pak Asep, penguatan diri ini kapan kira-kira nih akan melakukan penguatan diri ke anak-anak? Ya ini sudah mulai sejak beberapa minggu lalu. Cuma memang faktor eksternal ini memang sangat sangat kuat ya berpengaruh. Jadi yang faktor internal ini yang memang yang harus dikuatkan, kita kembangkan lagi gitu. Nah ini mungkin yang salah satunya, tapi saya punya ide yang lain mungkin, apakah ini bisa diterima atau tidak ya ini. Jadi Kira-kira ada gagasan iya, ide apa sih Pak Asep? Wah, menarik sekali kayaknya ini. Ide apa kira-kira yang mau ini direncanakan Pak Asep ini? ya kalau boleh saya sampaikan ya. Nah Boleh nanti boleh. mungkin heeh. Idenya Jadi apa? gini, Mhm. ketika, misalnya, hari ini ada kegiatan, misalnya, kegiatan nanti akan ada keramaian. Nah, siswa ini nanti akan disiapkan, kita akan coba, melalui, pembelajaran berbasis project ya, walaupun, tidak wajib ya, karena wajibnya di mulai kelas 4 dan kelas 1. Tapi itu bisa kita coba karena mungkin, kegiatan rame-rame itu berkaitan juga dengan kearifan lokal. Betul betul. Nah, kalau seperti itu mungkin nggak, Bu? Nah, Itu jadi, it nanti, saya kasih tugas, jadi saya beri tugas nanti siswanya, justru supaya mereka ikut terlibat di sana. iya, Jadi mereka mhm. datang, kemudian membawa tugas catatan, jadi mereka bawa ke sana. Dan tugasnya itu mereka mungkin bisa mewawancara dan sebagainya sehingga mereka karena, terinspirasinya mereka sangat tertarik mungkin ini unik. Jadi ada budaya yang unik, ada kebiasaan yang unik di lingkungan masyarakatnya. Karena ini merasa, membuat mereka menarik, maka akan mungkin lebih lebih apa ya, mereka didorong saja untuk betul-betul masuk supaya mereka lebih mendalami dan memahami. Harapannya nanti, mereka tidak penasaran lagi ketika sudah betul-betul, mereka, oh sudah mengerti, oh ini, ya kayak gitu. Harapannya mungkin begitu. Luar biasa. Kira-kira ini Iya betul. Betul sekali Pak Asep, memanfaatkan, keramaian untuk pembelajaran ya Pak Asep ya? mhm, jadi Betul, sumber belajar ya Bu itu. Jadi, jadi sumber belajar. eee, jadi budaya masyarakat juga nanti bisa jadi sumber belajar. Mungkin itu, gagasannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan gitu. Jadi Iya, dari apa yang ditanyakan Ibu, ketika ditanya inisiatifnya apa, sebetulnya itu sebuah tantangan ya, nanti akan dicoba. Nah, tantangan ini akan dijadikan peluang gitu. kira Jadi enggak nanti nih kira-kira nih siswa iya Pak Asep, eh, kira-kira nih, pembicaraan kita kan nggak lama ya Pak Asep, kira-kira nih heeh, ada, mungkin ada pembicaraan dari warga-warga sekitar dalam waktu dekat ini ada acara apa mungkin, bisa mhm, dilaksanakan nih, pembelajaran ya menarik sekali mhm, pembelajaran tadi yang kearifan budaya lokalnya dan anak-anak ikut terjun melihat gitu. Jadi anak-anak tidak penasaran lagi nih mhm, kira-kira ada selentingan dari masyarakat kapan nih ada acara gitu. mhm.
Ya hari ini pun ada, nah mungkin besok yang ramenya, Oh gitu. mudah-mudahan nanti bisa. Karena hampir setiap hari di sini. Hampir setiap hari ya? Luar biasa ya Bahkan Pak ada Asep ya, luar biasa 3 sekali. mungkin, tidak hanya 1, jadi ramai. Nah ini yang mungkin justru kita harus terlibat saja di sana. Jadi mempelajari budaya lokal yang menjadi kearifan masyarakat di sini. Mungkin bukan hanya nanti budaya ramenya saja, nanti mereka juga kulinernya nanti akan diarahkan Betul begitu. betul. Kira-kira seperti Jadi mereka lebih lebih bersemangat justru ya melihat itu gitu mmm, ya. Menarik sekali Pak Asep. Di ujung sesi ini, di ujung sesi apa yang didapatkan Pak Asep dari sesi ini Pak Asep? yang pertama tadi ya, jadi tantangan dari Bu Rina, nah saya coba eee, realisasikan menjadi sebuah, peluang ya. Mudah-mudahan ini jadi peluang, jadi, siswa punya perspektif lain bahwa pembelajaran secara realistis yang tadi, yang berkaitan dengan kearifan lokal itu bisa, apa ya, makin menambah mereka semangat secara intrinsik ya dari dalam diri mereka, bahwa ternyata banyak juga yang bisa dipelajari dan kalau mau berhasil, ya mungkin nanti dari pengalaman mereka langsung, berinteraksi dengan masyarakat di sana, yang nantinya ada tugas-tugas itu diharapkan, mampu mengembangkan tadi, yang kompetensi sosial dan, emosional mereka gitu. Sehingga nanti mereka bisa yang di ujungnya bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab, sehingga bisa memilah mana yang prioritas yang harus diutamakan, mana yang tidak. Itu pelajarannya. Terima kasih Ibu Rina, Ya, ini terima kasih jadi Mas. sangat Oke, menarik sekali untuk inspiratif hari nih. ini ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya ingin Mhm, mendengarkan nih perkembangan dari Pak Asep mengenai budaya lokal, eee, kearifan lokal yang diterapkan ke pembelajaran anak-anak langsung melihat secara langsung keluar tanpa mereka penasaran ya Pak Asep, iya penasaran lagi iya. dengan apa sih yang ada di keributan yang ada di luar. Mudah-mudahan ini sesi berikutnya kita bertemu, kita bercerita kembali mengenai cerita Pak Asep mengenai model pembelajaran dan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang ini. Terima kasih Pak Asep, Iya, luar biasa sama-sama, terima sekali. kasih Terima Bu Rina. kasih, sampai ketemu minggu depan ataupun Yo, waktu lagi ada kesempatan. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waktunya sudah 12 menit 30 detik, Pak. Sudah Pas cukup 14 mungkin ya, ya, Bu Rina? antara 10 sampai 15 ya. Iya. Cukup cukup iya, cukup. mangga Bu Semangat Bawon. Bu Wawan. Sudah. Mohon. Terdengar ya, Bu, suara saya? Dengar sekali. Jelas. Terdengar, Bu? Jelas Iya. jelas jelas. Oh, iya. Terima kasih. Sekarang waktunya saya untuk merefleksi percakapan antara Bu Rina dan Pak Asep. Selamat sore Pak Asep dan Bu Rina. Selamat sore Bu Untuk Wawan. Selamat percakapan yang percakapan yang barusan dipraktekkan oleh Bu Rina dan Pak Asep mengenai coaching tersebut ya. Ternyata saya lihat itu Bu Rina sudah melakukan alur tirta semuanya, bagian-bagian dari tirta itu mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab semua sudah Ibu Rina ungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Pak Asep. Mungkin yang menarik dari sini yaitu yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin ya. Tadi semuanya sudah mengacu kepada tirta, tapi saya masih melihat di situ identifikasi, kemudian rencana. Pas rencana Bu Rina mengatakan apa rencana Bapak begitu. Apa rencananya akan dilaksanakan. Kemudian Bu Rina kembali lagi ke identifikasi masalahnya. Apa rencananya Pak? Jadi kembali dari tahapan rencana kembali lagi ke identifikasi. Mungkin itu karena
jawaban-jawaban ya, mungkin begitu ya Bu Rina. Jadi sudah pada tahapan rencana, kembali lagi ke identifikasi. Selanjutnya lagi yang saya suka itu dari Bu Rina, proses kreatif. Ya. Iya, sudah dijawab, ditanyakan apalagi Pak, selanjutnya apalagi Pak. Jadi kreatif, proses kreatifnya itu begitu ya Bu. Ditanyakan lagi sehingga Pak Asep mengungkapkan terus kira-kira apalagi begitu. Itu sudah menjalankan salah satu tiga prinsip coachingnya tersebut, yaitu melakukan proses kreatif dengan menanyakannya lagi kira-kira apalagi ya Pak begitu. Selanjutnya yang ini lagi Bu Rina sudah mengajukan banyak pertanyaan berbobot lagi kepada Pak Asep, sehingga Pak Asep banyak mengungkapkan ide-idenya untuk kedepannya seperti apa begitu. Jadi sudah banyak mengajukan pertanyaan yang sangat menggali sekali kira-kira rencana untuk menyelesaikan permasalahan itu apa. Selanjutnya lagi sudah mendengarkan dengan rasa, sudah mendapatkan kata-kata kunci dari penjelasan dari Pak Asep. Bu Rina sudah mendapatkan kata-kata kuncinya, mulai dari tujuan sampai akhir tanggung jawabnya itu sudah menemukan kata-kata kunci. Oh ini masalahnya, oh ini yang akan dilaksanakannya, oh waktunya ini begitu. Jadi sudah alhamdulillah ya Bu Rina berjalan dengan lancar coachingnya antara Bu Rina dengan Pak Asep. Mungkin itu refleksi dari saya. Mohon tidak ada kesalahan atau kesalahan teknis, kesalahpahaman. Begitu ya Bu. Mungkin itu dari saya. Pokoknya Bu Rina sudah melaksanakan 3 coaching tersebut, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi sudah semua. Selanjutnya sudah menggunakan alur tirta dengan baik, semuanya sudah ada mengacu ke situ, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab juga sudah. Selanjutnya bersikap terbuka juga sudah, fokus pada coachnya, pada tujuan coach, pada tujuan coachingnya juga sudah begitu. Mungkin itu Bu Rina dan Pak Asep, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.